semangat. Ya. Sangat senang hari ini Bu karena mau supervisi nih Bu. Oke, alhamdulillah ya. Intinya kita pertama itu harus sehat dulu, semangat dulu ya untuk melakukan kita aktivitas apapun hari ini yang kita lakukan. Intinya ini kita sehat dulu, semangat. Baik Ibu Heni, sesuai dengan jadwalnya ada kita mau terbatas supervisi ya hari ini. Nah, jadi sebelumnya saya itu bentar ini saya sudah melihat kemarin ya RPP yang udah Ibu berikan kepada saya, ya kan, tentang pembelajaran hari ini. Kemudian yang saya tanyakan dengan Ibu, apa sih tujuan Ibu, tujuan pembelajaran Ibu hari ini? Nah, Ini materi pelajaran saya hari ini itu tentang melukis sudut. Tapi tujuan pembelajaran saya adalah bagaimana siswa mampu untuk melukis sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa itu ada 30 derajat, 40 derajat, dan 90 derajat. Oke. Itu ya, berarti pokoknya ini tentang memberikan materi tentang sudut apa tadi melukis sudut ya. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya metode apa sih yang Ibu bakal gunakan nanti gitu? Kalau strategi pembelajaran saya untuk mencapai tujuan yang tadi sudah saya sampaikan, di pembelajarannya saya menggunakan problem based learning, di mana nanti ada tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh siswa. Di tahap itu siswa akan memahami tentang bagaimana melukis sudut itu dari video yang saya sayangkan, ya, misalnya nanti ada video-video yang akan saya lakukan. Kemudian pada saat mengaplikasi, jadi siswa berdiskusi bersama teman-temannya juga, nanti mereka akan mencoba menyelesaikan NKPD yang saya berikan kepada siswa saya. Kemudian selanjutnya ada tahap refleksi. Nah, kami akan bersama-sama dengan siswa mengambil hikmah atau mengambil apa sih yang dipelajari pada hari ini, dan bagaimana kondisi mereka. Seperti itu nanti dalam proses strategi pembelajaran saya. Oke, baik, berarti nanti siswa sudah bisa memahami, mengaplikasikan, kemudian dia bisa mengambil makna, kemudian belajar itu dengan menggunakan Bu ya. Berarti sudah tercakup semua ya, hingga seperti prinsip pembelajaran mendalam berarti sudah ada di situ Bu ya, berarti ya. Oke, baik Bu Heni. Kemudian kan ada beberapa yang Ibu jelaskan tadi untuk pembelajaran ini, Ibu menggunakan media nggak? Ada Bu, saya akan menggunakan media digital ya. Ada video pembelajaran dengan menggunakan e-kampus dan lain-lain. Kemudian nanti di asesmen awal itu saya akan memberikan kuis oleh siswa itu dengan menggunakan aplikasi Quizzes Bu. Oke, pakai Quizzes ya berarti ya. Jadi pas Quizzes ini berarti anak menggunakan media apa ini nanti? Kami kita sudah dapat bantuan itu Chromebook. Kan, jadi saya memanfaatkan itu. Oke, bagus. Berarti kita menggunakan Chromebook ya, tidak menggunakan handphone ya, berarti oke. Itu bagus itu. Berarti kalau kita sudah menggunakan Chromebook itu berarti dengan secara tidak langsung siswa kita juga menggunakan mengingat password dan ID belajar siswanya ya. Itu maksud saya itu biar bermanfaat. Iya betul Bu Heni ya. Oke. Kemudian ini Bu Heni, kita menyepakati nih observasi kita dilaksanakan pada jam berapa nih Bu Heni? Saya itu Bu, kalau kemarin sesuai jadwal di jam 10.15 kita istirahat pertama di kelas 82. Oh, di kelas 8. Oke, kadang-kadang saya ini walaupun sudah baca nih kadang agak lupa ya kan, berarti di kelas 8 setelah istirahat ya berarti ya. Oke. Nanti kalau misalnya pas ini karena ada juga yang mau dibacakan, nanti diingatkan saja Bu ya untuk kesepakatan kita observasi di kelas nanti jam berapa. Kalau saya agak berat nggak apa-apa lah, diingatkan ya kan, seperti itu. Baik, Bu Heni, sejauh ini pada para observasi ini saya rasa Ibu Heni sudah sangat siap ya kan. Mudah-mudahan nanti yang kita laksanakan berjalan lancar, kemudian apa yang untuk diharapkan di siswa sudah ya. Oke, semangat ya Bu Heni ya. Sampai ketemu kita di kelas ya. Itu tadi kalau saya agak telat atau lupa diingatkan saya. Apa ya? Siap Bu, saya tunggu di kelas. Oke, baik, terima kasih. Ya, silakan. Terima Bu. Oh iya, silakan masuk. Duduk. Oke.
siang ya kita ini ya. Apa deg-degan? Biasa Gimana ya? aja. Biasa aja, emangnya baru sekali ini masuk ruangan saya. Kan kita Sabtu Minggu. Oke, setelah kita melakukan tadi supervisi di kelas, sekarang kita baru apa namanya? Observasi ya kan. Nah, jadi sekarang saya mau kita pascanya Bu ya, gitu kan. Nanti santai aja. Panas ya karena memang udah agak jam terakhir ya, wajar sih, banyak faktor. Baik Bu Heni, kita langsung ya Bu ya. Nah, tadi setelah Bu sudah melakukan pembelajaran di kelas, saya juga sudah mengamati ya Bu kan, bagaimana jalannya proses pembelajaran Ibu lakukan di kelas tadi. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu lah, rasanya gimana sih kalau sudah di Lega sih Bu ya. lega ya? Lebih kayak ya tenang aja sih bahwa tugas saya udah selesai gitu ya. Saya nyaman aja sih dan siap untuk nerima ini apa yang masukan dari Ibu misalnya nanti tentang pembelajaran saya. Oke. Udah nggak deg-degan kok Bu, udah senang kan Bu. Oke. Terus kemudian dari proses yang Ibu lakukan aktivitas siswa di kelas tadi ya kan, tahap-tahapannya menurut Ibu itu sudah berhasil atau belum sih? Saya masih belum merasa puas ya Bu ya, karena menurut saya itu dalam proses pembelajaran tadi itu masih ada beberapa siswa itu yang belum bisa Bu melukis sudutnya. Oke. Tapi memang tidak banyak sih Bu. Iya. Kayak di kelompok 5 itu tadi ada 2 orang yang belum bisa karena kayaknya mereka tuh kesulitan pakai jangkahnya itu nah Bu. Oh iya. Mereka nggak bisa pakai jangkahnya, ada yang tadi jangkahnya terlalu kendor gitu. Jadi sedih juga sih saya lihat dia jadi kesulitan gambarnya padahal teman-temannya udah bisa gitu. Nah, oke. Berarti ada beberapa hal ya yang menjadi apa? Anggap bukan kendala ya Bu ya, ada sedikit hambatan lah ya. Tapi insya Allah semuanya sudah bisa diakomodir lah ya. Kalau masalah anak menggunakan jangka nanti dengan berarti terbiasa lah ya. Mungkin dia belum terbiasa aja. Oke. Anggap itu tantangan tadi. Nah, dari tantangan itu apa sih yang Ibu bakal lakukan? Misalnya ada ide kreatif apa misalnya, atau ada gagasan apa yang bakal Ibu Heni lakukan gitu kan? Karena kan saya lihat kan di sekolah kita tuh digitalnya banyak ya Bu, Iya, alat kita kan lengkap. Nah, seperti yang Ibu bawa di kelas tadi ya kan? Jadi kalau seandainya nanti ya ke depannya siswa saya sulit sekali pakai jangka nih Bu, saya mau coba metode yang lain aja lah, bagaimana kemudian siswa menggambar melukis sudutnya itu nggak pakai jangka tapi melukis sudutnya benar-benar pakai aplikasi Bu. Kalau nggak salah saya itu ada aplikasi GeoGebra tuh Bu namanya, yang bisa digunakan untuk melukis sudut juga Bu. Oke, bagus. Kedepannya saya akan pakai itu aja deh Bu, biar siswa nggak susah nggak goyang-goyang alatnya gitu. Oke. Bagus itu Bu Heni, ide yang bagus. Sekaligus memanfaatkan media yang sudah kita punya. Sayang juga kan sudah dikasih bantuan pemerintah nggak kita manfaatkan seperti Chromebook tadi kan. Dan saya lihat juga anak-anak antusias itu menggunakan media seperti itu. Nah, jadi makanya ide Ibu nanti kayaknya nyambung nih gitu kan. Nanti kita belajar ini pakai media ini dengan Bu Heni ini. Nah, insya Allah makin. Oke Bu, bagus itu. Oke. Kemudian dari yang sudah Ibu lakukan, kemudian ada untuk peningkatan strategi atau belajar siswa itu hal apa aja lagi yang bakal Ibu lakukan dari untuk menindaklanjuti setelah pembelajaran ini? Tindak Ibu lah seperti itu. Jadi kan saya merefleksi pembelajaran ya Bu, bagaimana proses pembelajaran saya refleksi ke siswa-siswa. Nah, ternyata siswa tuh senang sih belajar pakai Chromebook, ya, itu pakai jangka tuh juga ada yang senang sih sebenarnya, tapi karena tadi ada yang punya kendala jangkanya banyak yang rusak gitu ya, jadi ada juga yang tidak menyenangkan menurut siswa saya. Jadi dari hal-hal yang tidak menyenangkan siswa inilah kemudian saya ingin mengatur tindak lanjut ke depannya itu bagaimana caranya saya menggunakan media lain seperti yang saya sebutkan tadi seperti itu. Jadi refleksinya seperti itu. Oke. Oh, itu sangat bagus Bu ya. Nah, tadi saya juga memperhatikan dari hasil pengamatan saya ya kan. Bukan menilai ininya Bu ya, maaf ya gitu kan. Dari siswa berkelompok mengerjakan tugas yang Ibu berikan, kemudian
eh, ada siswa ini yang masih ya dong punya kamu gitu. Nah, istilahnya apa itu Bu? Kalau itu kalau dikatakan mencontek, sepertinya tidak terlalu mencontek ya kan gitu. Mungkin karena ini apa namanya, dia masih saya ini belum mahir kan gitu. Seperti kata ibu tadi kan. Nah kemudian untuk ibu, kalau saran saya misalnya seperti itu, nanti kalau sebelum pelaksanaan kalau memang masih menggunakan media yang manual lah enggak ya seperti itu, nanti alatnya dikondisikan dulu. Kalau misalnya agak longgar ya kencangin Bu ya gitu. Tapi yang ibu tadi itu bagus Bu, nanti kita menggunakan media digital lebih ini lagi. Cuman itu balik lagi kan, anak-anak kita masih perlu dilatih lagi ya. Oke. Nah, oke Bu Heni, saya rasa untuk pasca observasi hari ini, saya berharap nanti Ibu melaksanakan tindak lanjutnya yang Ibu katakan tadi. Kemudian silakan Ibu laksanakan, silakan Ibu menjadwalkannya seperti itu ya. Jadi selanjutnya saya melaksanakan observasi lagi lebih top lagi gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu ya untuk masukan hari ini. Insya Allah nanti perbaikan-perbaikan yang membangun ini akan saya tindak lanjutin Ibu. Iya. Proses pembelajaran saya juga akan jadi lebih baik lagi dan siswa-siswa juga senang Ibu belajar matematika. Amin amin. Nah, itu yang paling penting Ibu, belajar matematika bisa menyenangkan gitu yang selama ini menjadi momok menakutkan ya Bu. Oke, tetap semangat Bu Heni ya. Terima kasih. Terima kasih ya Bu ya, kita masih ada jam lagi. Oke, semangat.